Masyarakat hingga kini masih mengeluhkan maraknya parkir liar, terutama di beberapa kawasan di wilayah Kota Bogor. Bak jamur yang menjalar di kota-kota besar, jasa parkir yang harusnya membantu justru dianggap benalu. Ini bukan sekedar 2.000 untuk aspal panas, tapi juga soal ruang publik yang dirampas. Lalu bagaimana aliran dana itu berputar? Inilah persembahan Future Radio. Parkir liar, kecil di mata, besar di laba. Harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh masing-masing institusinya. Kita kan nggak bisa melabeli salah satu institusi. Tukang parkir seringkali dianggap sepele. Padahal, mereka punya peran penting dalam mengatur arus kendaraan dan membantu keamanan di ruang publik. Tapi sayangnya di tengah padatnya aktivitas kota, praktik parkir liar justru semakin marak. Bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga menciptakan ketidakadilan bagi tukang parkir yang bekerja secara resmi. Di tengah maraknya parkir ilegal, masih ada tukang parkir yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan sesuai aturan. Salah satunya adalah Bapak Ridwan, tukang parkir resmi di kawasan Pasar Anyar. Beliau selalu memberikan karcis, menarik tarif sesuai ketentuan, dan menyetorkan hasilnya kepada Perumda. Tidak ada pungli, tidak ada celah untuk penyalahgunaan. Resmi semua ini, Mang. Ini yang ini di sub, itu PT. Parkir jadi awal mulanya tuh laku juga awalnya. Tapi karena udah kebiasaan, sekarang ini ya udah terbiasa. Jadi sistemnya setor sekian gitu aja. Ada targetnya. Kira-kira 400 lah. mobil berapa tuh Pak biasanya? 5.000 ada karcisnya. Oh, ada karcisnya. Ada nih. Per jam ya. Di sini kan tuh ada ada tanggal masuk. Terus keluarnya jam masuk tuh ada kan ya. Berarti per jam itu 5.000 ya? Iya, awalnya 5.000 ya. Sayangnya di balik keberadaan parkir resmi, masih banyak praktik parkir liar yang tersembunyi. Salah satunya dijalankan oleh Kang Dedi. Sudah 13 tahun Kang Dedi menjadi tukang parkir di lokasi yang jelas-jelas memiliki plang larangan parkir. Meski tak mematok tarif tinggi, uang yang didapat sebagian digunakan untuk bekerja sama dengan oknum tertentu, dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi. Soalnya kan kita lihat plang di sini ya, dilarang parkir. Barangkali ada kejadian PP itu datang ke sini gitu Bang. Enggak, kan yang di sana plang khusus buat motor bukan mobil. Oh, berarti emang sini buat motor aja ya Bang ya? Iya. 2.000. Itu per jam atau pada batasan jamnya? Nggak ada batasnya, mau sampai sore juga apa-apa. Saya masih ikhlasnya aja, nggak sampai memaksa kan. Bersih di sini dia paling 100.000, 80.000 Seharinya. Iya. Kita mau apa cuma pribadi doang, paling yang buat ke dishub itu aja. Kita mungkin ya 30.000. Cuman kita kan tergantung dari pendapatan, karena nggak terlalu memaksa. Ya adanya 20.000, 15. Cerita serupa juga datang dari Bapak Ujang.
tukang parkir yang sudah bekerja selama 20 tahun. Tak ada karcis, tak ada setor, uang hasil parkir digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pribadi. Tanpa izin, tanpa regulasi, dan sayangnya tanpa pengawasan. Tukang parkir di sini udah lama Iya, belum, Pak? iya. 20 tahun. Udah dari 20 tahun. Iya, udah 20 tahun. Biasanya kalau hasil parkirnya ini Bapak setorin ke orang lain atau disimpan sama Bapak sendiri nih, Pak? Sendiri. Buat Bapak sendiri jadinya. Bapak ya, Pak? sendiri. Berarti selama 20 tahun itu Bapak hasil penghasilannya buat Bapak sendiri ya? Iya. Parkir liar bukan cuma soal pungutan yang tak wajar, tapi juga soal ketidaknyamanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ironisnya, yang resmi justru terpinggirkan, sementara yang liar dibiarkan. Masyarakat pun dibuat bingung dan dibuat resah. Hari ini bayar 5.000, besok bisa bayar 10.000. Tanpa kejelasan dan tanpa adanya aturan. Sebelumnya dengan kakak siapa namanya? Saiful Firmansyah. Kak Saiful ya? Kak Saiful asli orang Bogor sini atau di mana, Kak? Bukan, kalau saya asli itu Jakarta. Kakak kira-kira pernah punya pengalaman parkir di suatu tempat terus ditarifin harga yang mahal gitu gak sih, Kak? Ada sih, ada beberapa banyak. Kalau parkir liar itu biasanya agak mahal juga, apalagi pas hari-hari raya tuh. Iya. Itu kan nggak sesuai, kalau normal kan 2.000 atau Iya. 5.000. Kadang misalkan pas hari lebaran kan 10.000, atau misalkan ada kayak acara-acara kayak konser gitu, itu lebih mahal lagi. Tiba-tiba jadi gede gitu ya, Kak ya tarifnya? Kalau aturan pemerintah tuh kayaknya udah ada ya, cuman kan ada beberapa yang udah diterapin, ada yang belum. Iya, ada masih enggak. Kalau di daerah sana kan kayak di Jakarta kan ada tuh yang diterapin pakai aplikasi tuh. Iya. Oh, di Jakarta udah ada ya berarti? Ada beberapa, kayak di Jakarta Selatan itu udah ada pakai aplikasi. Nah itu udah lumayan bagus juga. Cuman ya tahu sendiri kan SDM kita masih Iya, kurang, jadi banyak yang masih belum paham gitu. Masih banyak yang ngelanggar juga ya Mas jadinya. Dampak dari parkir liar bukan hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tapi juga pelaku usaha di sekitar lokasi. Seperti yang dialami oleh Bapak Iping, penjual mie ayam di kawasan alun-alun Kota Bogor. Ia pun merasa terganggu jika adanya parkir liar tersebut karena berimbas pada pengunjung yang takut datang akibat pungutan liar. Sebagai pedagang kecil, ia berharap adanya petugas yang mengawasi tukang parkir liar agar sesuai dengan SOP demi keamanan bersama. Terganggu kalau yang memang motifnya seperti itu. Kalau bisa sih untuk petugas-petugasnya lebih diperhatikan seperti SOP-nya. SOP-nya. Jadi mereka nggak hanya sekedar parkir nyari uang aja. Juga ada sistem keamanan juga ya Pak. Iya. Melalui kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP hingga pihak kepolisian, parkir liar seharusnya bisa dikendalikan. Namun tentu saja masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan serta mengawasi praktik parkir liar yang meresahkan. Salah satu staf seksi perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marhudin menyampaikan di Kota Bogor saat ini sudah ada aturan yang mengatur soal pelanggaran parkir liar, termasuk pemberian peringatan secara langsung kepada petugas parkir yang melanggar. Kan pengatur lalu lintas sambil melayani pengunjung keluar masuk kendaraan, kasih peringatan gitu. Peringatan ke tukang parkirnya langsung. Iya langsung. Jangka panjangnya peraturannya mau diterapin sistemnya seperti apa? Sekarang sistemnya sistem manual. Manual. Jadi Iya pakai karcis. pakai karcis. Iya, Berarti yang resmi itu pakai karcis nanti disetorinnya ke Disub gitu ya iya Pak? betul. Tak bisa dipungkiri hadirnya parkir liar tak lepas dari dua sisi persoalan utama, yaitu kedisiplinan warga yang masih rendah dan adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi secara ekonomi. Namun lebih dari itu, praktik ini juga melibatkan oknum-oknum yang seharusnya menegakkan aturan. Keresahan masyarakat bukan lagi sekedar suara, tapi jadi bentuk ketidakadilan yang nyata.
Toto Sugiarto, seorang dosen akademisi FISIP Universitas Pakuan Bogor, yang juga memahami sistem pemerintahan, berpendapat masalah ini tak akan selesai tanpa tindakan tegas dari institusi terkait. Bukan sekedar wacana atau imbauan, tapi penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam praktik pungli. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang tegas dari pihak berwenang. Dan berikutnya juga dalam hal lain selain masalah regulasi adalah masalah bagaimana kedisiplinan warga masyarakat itu sendiri ya. Dan sisi lainnya lagi adalah sisi di mana ini ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa diambil oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ya secara ekonomi dari hadirnya parkir liar ini. Kalau saya melihat lagi-lagi ini kan berbicara terkait dengan oknum ya, harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh masing-masing institusinya. Kita kan nggak bisa melabeli salah satu institusi ya. Harus ada tindakan tegas dari institusinya untuk menindak para anggotanya atau pegawainya yang melakukan kegiatan atau praktik-praktik yang dilakukan dengan konteks pungutan liar. Nah, konteks pungutan liar hari ini itu sudah ada aturan yang mengaturnya, bahkan sudah ada satgas di beberapa wilayah di daerah-daerah itu sudah ada satgasnya. Harusnya ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh satgas pungli karena sudah menjadi bagian dari keresahan masyarakat, kira-kira gitu. Parkir liar nyatanya kini menjadi persoalan serius yang perlahan kita biarkan jadi kebiasaan. Pungli, keresahan, dan kemacetan seringkali dimulai dari satu hal yang kita anggap biasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 terkait larangan parkir liar dan lalu lintas angkutan jalan mengatur jika ada unsur pemaksaan atau pemerasan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 368 KUHP bisa menjerat dengan hukuman pidana.